Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, informasi menarik yang akan saya sampaikan kali ini itu berkaitan dengan bakal calon kepala sekolah ya, yang dimana beberapa bakal calon kepala sekolah itu secara administrasi itu lengkap, tapi faktanya gagal menjadi kepala sekolah. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di balik kenapa ketika administrasi kita itu sudah lengkap tapi gagal dalam bakal calon kepala sekolah? Nah, tentu ini menjadi perhatian khusus ya buat Bapak Ibu guru yang ingin menjadi kepala sekolah, meskipun banyak juga yang tidak ingin menjadi kepala sekolah karena katanya uh, honorariumnya tidak sesuai dengan beban kerja yang mereka dapatkan. Tapi ini saya peruntukkan bagi mereka-mereka yang ingin menjadi kepala sekolah karena yang saya tahu ketika orang ingin menjajaki menjadi kepala sekolah itu berarti orang yang ingin maju ke depannya ya, bukan karena dilihat dari segi finansialnya. Oke, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang kemudian bisa dipakai untuk kebutuhan mengajar, pegangan guru mengajar maupun pegangan siswa dalam belajar, modul-modul PPG, kemudian buku-buku PAUD dan lain sebagainya, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya. Jadi yang pertama dulu, banyak bakal calon kepala sekolah itu gagal di tahap administrasi Bapak Ibu guru ya, meskipun menurut mereka itu adalah sudah lengkap. Nah, penyebab utamanya itu tidak dipahami regulasi terbaru ya. Kenapa kemudian mereka gagal di dalam menjadi bakal calon kepala sekolah. Nah, oleh karena itu di video ini itu akan membahas klarifikasi hukum dan kewenangan berdasarkan dari peraturan yang berlaku ya. Jadi Bapak Ibu guru bakal calon kepala sekolah itu harus sebenarnya membaca dulu aturan-aturan yang berlaku ya. Nah, ini di dalam Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 menyebutkan bahwa ini sebenarnya peraturan terbaru yang menjadi dasar hukum seleksi bagi penugasan guru sebagai kepala sekolah di Indonesia. Nah, peraturan ini itu mengatur mekanisme penyediaan calon kepala sekolah, kemudian mekanisme seleksinya, kemudian ada juga masa penugasan, dan juga penjaminan mutu penugasan kepala sekolah. Nah, seluruh proses terintegrasi dengan sistem digital SIM KPSTK ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang sudah menjadi kepala sekolah biasanya nanti kemudian karir kedepannya itu menjadi pengawas. Nah, kemudian ada Kemendikdasmen nomor 129 tahun 2025, di mana regulasi ini itu mengatur tahapan seleksi substansi, pelatihan PKC, PKS, PCKS, dan mekanisme penugasan kepala sekolah secara teknis, termasuk alur pelaksanaan dan peran sebagai pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya itu adalah pemetaan kebutuhan kepala sekolah ya di sini. Jadi konsep penyiapan bakal calon kepala sekolah itu menurut Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 itu menyiapkan kepala sekolah sebagai dalam 3 tahapan besar. Jadi pengusulan bakal calon kepala sekolah itu diusulkan oleh Dinas Pendidikan atau dapat mengusulkan diri sendiri melalui platform Ruang GTK atau SIM KP KSP STK. Kemudian seleksi kandidat itu terdiri dari seleksi administrasi, dalam hal ini adalah verifikasi dokumen persyaratan, kemudian seleksi substansi, ada ujian kompetensi sebagai dasar pelatihan dan penugasan. Nah, selanjutnya itu adalah pelatihan BKCS ya, BCKS ya, di mana ini digunakan untuk menetapkan kemampuan manajerial, kemudian profesional dan karakter kepemimpinan. Bakal calon yang lulus, seluruh tahapan ini berhak menerima status calon kepala sekolah dan bisa ditugaskan oleh pejabat yang berwenang. Nah, untuk pemetaan kebutuhannya, jadi pemetaan kebutuhan di sini sebelum pengusulan dilakukan, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten atau Kota itu wajib membuat pemetaan kebutuhan kepala sekolah berdasarkan data Dapodik, termasuk jumlah sekolah, kemudian proyeksi pensiun, dan kebutuhan strategis selama 4 tahun ke depan. Nah, ini untuk memastikan seleksi berdasarkan kebutuhan nyata daerah, gitu ya. Nah, seperti apa sebenarnya tahapan penyiapan BCKS sendiri itu? Jadi ada persyaratan seleksi administrasi BCKS ya. Jadi dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon baik PNS maupun P3K itu meliputi satu kriteria substantif utama, mulai dari kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 dari program studi terakreditasi, kemudian memiliki sertifikat pendidik,
Pangkat atau golongan minimal 3C untuk ASN atau pengalaman kerja minimal 8 tahun untuk P3K. Kemudian yang keempat itu ada penilaian kinerja guru minimal baik dalam 2 tahun terakhir. Yang kelima itu adalah pengalaman manajerial ya, minimal 2 tahun, itu disertai dengan surat keterangan dari atasan. Kemudian yang keenam itu surat keterangan catatan kepolisian atau yang disingkat dengan SKCK, itu berlaku selama 6 bulan. Kemudian yang ketujuh itu adalah fakta integritas yang menyatakan kesiapan ditempatkan sesuai kebutuhan daerah. Yang kedelapan itu tidak sedang dikenai hukuman disiplin sedang ataupun berat. Yang kesembilan itu usia maksimal itu 56 tahun saat penugasan. Nah, jika calon ideal tidak tersedia sesuai dengan kriteria utama, terdapat ketentuan alternatif seperti pangkat atau golongan yang sedikit lebih rendah dalam pasal 7 ayat 2 Permendikbud tersebut. Nah, untuk syarat administrasi utamanya di sini itu disebutkan ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu adalah proses seleksi administrasi. Itu calon yang diundang akan mengunggah berkas melalui ruang GTK berdasarkan undangan Disnas. Nah, Dinas Pendidikan itu melakukan verifikasi dan validasi dokumen. Nah, hanya peserta yang lolos tahap ini yang dapat lanjut ke seleksi substansi. Nah, ketika kalau kita lihat di dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2, dimana ayat 1 itu imperatif ya, artinya wajib, sedangkan di ayat 2 itu fakultatif, tidak ada calon yang ideal. Nah, jika calon ini melebihi kuota, maka administrasi itu lebih terverifikasi terdapat dari dua calon memenuhi syarat administrasi. Jadi, Dinas Pendidikan itu wajib melakukan asesmen tambahan berdasarkan domisili calon sesuai dengan kebutuhan wilayah, kemudian pangkat dan golongan, masa kerja atau senioritas, kemudian usia. Semakin muda di atas batas usia minimum dianggap lebih menguntungkan ya. Kemudian rekam penilaian kinerja terakhir, kemudian yang keenam itu prestasi profesional guru, dan ketujuh itu pengalaman manajerial. Jadi ini memastikan bahwa hanya calon dengan nilai strategis terbaik yang diusulkan ke tahap substansi. Nah, lalu seperti apa sebenarnya untuk peran ya kewenangan Pemda dan Kemendikbud. Jadi Direktorat Jenderal Kemendikbud bertanggung jawab atas pengembangan SIM KSPSTK, kemudian penetapan soal substansi, ada juga BIMTEK operator atau admin, dan menetapkan hasil seleksi dan sertifikasi pelatihan BCKS, dan penjaminan mutu proses seleksi atau pelatihan. Nah, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota itu memiliki kewenangan pemetaan kebutuhan kepala sekolah, kemudian yang kedua mengusulkan jumlah BCKS untuk diseleksi, kemudian verifikasi dan validasi seleksi administratif, menentukan tempat dan operator substansi, kemudian mengusulkan peserta untuk seleksi substansi maksimal 2 kali kuota pelatihan, serta pengusulan peserta pelatihan BCKS. Nah, untuk seleksi substansi dan pelatihannya, itu di peserta yang lolos administrasi itu akan mengikuti seleksi substansi ya, ujian kompetensi yang biasanya berbasis CBT, yang dirancang untuk mengukur kemampuan profesional, manajerial, dan kepemimpinan calon dari kepala sekolah tersebut ya, seperti itu. Nah, setelah itu peserta itu mengikuti pelatihan BCKS yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal melalui IPT atau LPP. Nah, lulusan pelatihan menjadi dasar sertifikasi untuk penugasan sebagai kepala sekolah. Nah, penugasan kepala sekolah setelah seluruh tahapan selesai dan calon dinyatakan lulus pelatihan BCKS, penugasan resmi sebagai kepala sekolah dilakukan oleh pejabat berwenang berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan di masing-masing daerah masing-masing. Nah, jadi inti permasalahan ya, sekaligus kesimpulan, kalau gagal administrasi, jadi banyak calon itu belum membaca regulasi secara tuntas sehingga gagal memenuhi persyaratan administratif yang detail dan teknis. Nah, kekeliruan umum ini terjadi karena ketidaktahuan terhadap pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 yang bersifat imperatif dan fakultatif. Nah, yang ketiga itu banyak calon tidak memahami peran kewenangan dinas yang menentukan kelulusan administrasi, bukan sekedar unggah dokumen saja gitu. Nah, jadi itu saja Bapak Ibu
bagi bakal calon kepala sekolah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.